Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai segitiga dan segi empat untuk SMP MTS Sederajat kelas 7 semester 2 yang disusun oleh Ari Febiansyah, NIM 180210101070, Siti Fatimatuz Zahra, NIM 180210101071, dan Inayatus Soleha, NIM 180210101095. Sebelumnya, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai kompetensi inti. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Yang pertama, menganalisis berbagai bangun datar segi empat, yaitu persegi panjang, persegi, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan layang-layang, dan segitiga berdasarkan sisi, sudut, dan hubungan antar sisi dan antar sudut. Yang kedua, menurunkan rumus untuk menentukan keliling dan luas segi empat, yaitu persegi panjang, persegi, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan layang-layang, dan segitiga. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun datar segi empat, yaitu persegi panjang, persegi, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan layang-layang, dan segitiga. Yang keempat, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling segi empat, yaitu persegi panjang, persegi, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan layang-layang, dan segitiga. Selanjutnya yaitu mengenai indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, mengenal dan memahami bangun datar segi empat dan segitiga. Kedua, memahami jenis dan sifat persegi panjang, persegi, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan layang-layang menurut sifatnya. Yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat persegi panjang, persegi, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan layang-layang ditinjau dari sisi, sudut, dan diagonalnya. Yang keempat, menjelaskan jenis-jenis segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya. Yang kelima, menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan sifat-sifat segi empat dan segitiga. Yang keenam, menerapkan konsep keliling dan luas segi empat dan segitiga untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, tujuan pembelajaran.
Yang pertama, mengenal dan memahami bangun datar segi 4 dan segitiga. Yang kedua, menyebutkan mengenai unsur-unsur dan sifat-sifat pada segi 4, yaitu persegi panjang, persegi, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan layang-layang dan segitiga. Yang ketiga, menerapkan unsur-unsur dan sifat-sifat pada segi 4, yaitu persegi panjang, persegi, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan layang-layang dan segitiga dalam masalah kontekstual. Yang keempat, menyebutkan mengenai rumus luas dan keliling pada segi 4, yaitu persegi panjang, persegi, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan layang-layang dan segitiga. Yang kelima, menggunakan rumus luas dan keliling pada segi 4, yaitu persegi panjang, persegi, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan layang-layang dan segitiga dalam pemecahan masalah sederhana. Selanjutnya yaitu segitiga dan segi 4. Pengertian segitiga dan segi 4. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah ruas garis. Ketiga ruas garis tersebut disebut dengan sisi-sisi dari segitiga itu, sehingga segitiga pasti juga memiliki 3 buah titik sudut. Segi 4 adalah bangun datar yang dibatasi oleh 4 buah ruas garis. Keempat ruas garis tersebut disebut dengan sisi-sisi dari segi 4 itu, sehingga segi 4 pasti juga memiliki 4 buah titik sudut. Jenis dan sifat segitiga. Jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Yang pertama, segitiga sama sisi. Disebut segitiga sama sisi, yaitu jika sisi-sisinya sama panjang. Jumlah simetri putar 3, jumlah simetri lipat 3. Yang kedua, segitiga sama kaki. Disebut segitiga sama kaki, yaitu jika ada 2 sisi yang sama panjang. Jumlah simetri lipat 1, jumlah simetri putar 1. Yang ketiga, segitiga sembarang. Disebut segitiga sembarang, yaitu jika tidak ada sisi yang sama panjang. Jumlah simetri lipat 0, jumlah simetri putar 0. Jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Yang pertama, segitiga lancip. Disebut segitiga lancip, yaitu jika salah satu sudutnya kurang dari 90 derajat. Yang kedua, segitiga siku-siku. Disebut segitiga siku-siku, yaitu jika salah satu sudutnya sama dengan 90 derajat. Yang ketiga, segitiga tumpul. Disebut segitiga tumpul, yaitu jika salah satu sudutnya lebih besar dari 90 derajat. Jenis dan sifat segi 4. Yang pertama, yaitu persegi panjang. Persegi panjang adalah suatu segi 4 yang keempat sudutnya berbentuk siku-siku dan sisi yang saling berhadapan sama panjang. Sifat-sifat persegi panjang antara lain, panjang sisi-sisi yang berhadapan sama. Keempat sudutnya siku-siku. Panjang diagonal-diagonalnya sama dan saling membagi 2 sama panjang. Jumlah simetri lipat 2, jumlah simetri putar 2. Yang kedua, persegi. Persegi adalah persegi panjang yang keempat sisinya sama panjang. Sifat-sifat persegi antara lain, persegi adalah persegi panjang. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Keempat sudutnya siku-siku. Panjang diagonal-diagonalnya sama dan saling membagi 2 sama panjang. Panjang keempat sisinya sama. Setiap sudutnya dibagi 2 sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Diagonal-diagonalnya berpotongan saling tegak lurus. Jumlah simetri lipat 4, jumlah simetri putar 4. Yang ketiga, jajar genjang.
Jajar genjang adalah segi empat yang setiap panjang sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Sifat-sifat jajar genjang antara lain, sisi-sisi yang berhadapan pada suatu jajar genjang sama panjang dan sejajar. Sudut-sudut berhadapan pada suatu jajar genjang sama besar. Sudut-sudut yang berdekatan pada suatu jajar genjang jumlahnya 180 derajat. Diagonal-diagonal suatu jajar genjang saling membagi dua sama panjang. Jumlah simetri lipat 0, jumlah simetri putar 2. Yang keempat, trapesium. Trapesium adalah segi empat yang mempunyai tepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Sifat-sifat trapesium sama kaki antara lain, sudut-sudut alasnya sama besar. Begitu juga sudut-sudut pada sisi atas. Diagonal-diagonalnya sama panjang. Dapat menempati bingkainya dengan dua cara. Sedangkan sifat-sifat trapesium siku-siku antara lain, jumlah dua sudut yang berdekatan antara dua sisi sejajar adalah 180 derajat. Trapesium siku-siku mempunyai tepat dua sudut siku-siku. Jumlah simetri lipat pada trapesium sama kaki 1, jumlah simetri lipat pada trapesium siku-siku 0, jumlah simetri putar 1. Yang kelima, belah ketupat. Belah ketupat adalah segi empat yang keempat sisinya sama panjang. Sifat-sifat belah ketupat antara lain, keempat sisinya sama panjang. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Sudut-sudut yang berhadapan sejajar. Diagonal-diagonalnya membagi sudut menjadi dua sama besar. Kedua diagonalnya saling tegak lurus dan saling membagi dua sama panjang. Jumlah sudut-sudut yang berdekatan 180 derajat. Jumlah simetri lipat 2, jumlah simetri putar 2. Yang keenam, layang-layang. Layang-layang adalah segi empat yang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Sifat layang-layang antara lain, terdapat dua pasang sisi yang sama panjang. Sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri dan merupakan diagonal terpanjang. Salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang dan tegak lurus diagonal yang lain. Jumlah simetri lipat 1, jumlah simetri putar 1. Nah, untuk selanjutnya yaitu keliling dan luas segitiga. Ini untuk mencari luas yaitu setengah kali alas kali tinggi. Dan untuk cari keliling segitiganya itu A ditambah B tambah C. Kalau dari segitiga ini itu setengah kali AB dikali AC. Dan kelilingnya itu AB ditambah BC tambah CA. Tuh. Nah, terus selanjutnya untuk keliling dan luas segi empat. Segi empat yang pertama itu persegi panjang. Nah, untuk mencari luasnya itu panjang kali lebar, panjang kali lebar. Nah, terus untuk mencari keliling itu panjang ditambah panjang ditambah lebar tambah lebar. Nah, ini bisa juga seperti dua kali panjang ditambah 2 kali lebar. Terus segi empat yang kedua itu persegi. Untuk mencari luasnya ini sisi dikali sisi. Kemudian untuk mencari kelilingnya sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, sama saja dengan 4 dikali S. Terus untuk yang ketiga itu jajar genjang. Nah, rumusnya itu luas sama dengan alas dikali tinggi. Sedangkan kelilingnya A ditambah A terus B ditambah B sama dengan atau 2 dikali A ditambah 2 kali B. Nah, untuk yang keempat trapesium, rumusnya yaitu setengah dikali A plus B dikali T. Tuh, A tambah B dikali T, ini setengahnya, itu luas. Terus untuk keliling AB ditambah BC tambah CD tambah AD gitu. Nah, terus yang kelima belah ketupat, rumusnya itu setengah diagonal 1 dikali diagonal 2.
Nah, bisa dilihat di sini, ini diagonal 1, ini diagonal 2-nya. Nah, untuk kelilingnya AB tambah BC tambah CD tambah AD. Terus yang keenam layang-layang. Rumusnya sama seperti belah ketupat, tapi bentuknya seperti ini kan. Kalau layang-layang, nah di sini sudah diperlihatkan bahwa ini diagonal 1 dan ini diagonal 2. Nah, untuk mencari luasnya, setengah dikali diagonal 1 kali diagonal 2, dan kelilingnya AB tambah BC tambah CD tambah AD gitu. Nah, di sini kita menyediakan beberapa contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama, Bapak Suryono akan membuatkan sebuah kolam ikan lele dengan berbentuk segitiga siku-siku dengan ukuran sisi siku-sikunya adalah 10 meter dan 15 meter dan panjang sisi yang miring adalah 17 meter. Tentukan luas lahan yang akan digunakan untuk membuat kolam ikan tersebut. Nah, penyelesaiannya itu kolam kan berbentuk segitiga siku-siku. Dari sini kan pada sisi siku-sikunya adalah 10 meter dan 15 meter, sehingga dapat diketahui bahwa alasnya itu 10 meter dan tingginya itu 15 meter. Sehingga kan rumusnya luas tadi kan, luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, jadi tinggal masukin aja. Luas sama dengan setengah dikali 10 dikali 15. Nah, ini hasilnya 75. Nah, contoh soal yang kedua, nah ini suatu belah ketupat panjang adalah 2A cm. Jika kelilingnya adalah 48 cm, tentukan nilai A dan hitung berapakah panjang sisi. Penyelesaiannya dari soal yang diketahui yaitu keliling belah ketupat. Nah, keliling belah ketupat itu kan 4 kali S di sini. Nah, ini kan kelilingnya 48 cm. Nah, sehingga kan rumus kelilingnya itu 4 kali S. Jadi K sama dengan 4 dikali S. K-nya kita masukkan di sini kan 48 sama dengan 4 dikali S. S-nya kan 2A. Jadi kita masukin 2A. Nah, terus habis itu 48 sama dengan 8A kan, 4 kali 2A. Nah, terus di sini A-nya itu kan 48 dibagi 8. Nah, jadi A-nya itu 6. Jadi maka karena panjang sisinya adalah 2A, 2 dikali 6 tuh jadi sama dengan 12 cm. Nah, selanjutnya yaitu latihan soal. Nah, di sini kita membuat latihan soal. Apabila kita memiliki jawaban yang benar, maka kita akan bisa lanjut ke latihan soal selanjutnya. Tapi kalau jawabannya kita salah, kita tetap di soal yang pertama gitu. Nah, di sini terdapat cara untuk menyelesaikannya. Jadi kita baca ya, yang pertama, terdapat sebuah pabrik produksi kerudung. Di sana membuat berbagai bentuk kerudung. Salah satunya yaitu kerudung dengan bentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisi yang sama yaitu 20 cm dan panjang sisi lainnya adalah 30 cm. Apabila kerudung tersebut memiliki tinggi 10 cm, tentukan luas dari kerudung tersebut. Nah, kan ini mama kita jawab kan 75. Nah, ini berarti salah kan, nggak bisa lanjut. Nah, mama kita bingung, itu tinggal pencet cara penyelesaian. Nah, di sini kita dijelaskan kan dari keterangan soal tadi, ini panjangnya kan 20 cm, terus ini tingginya 10. Jadi kita ketahui bahwa luasnya itu sama dengan 150 cm. Coba kita jawab 150. Nah, terus berlanjut ke soal yang selanjutnya. Nah, di sini Bupati Banyuwangi membuat sebuah lapangan untuk tempat berlatih atlet badminton dan dengan diberi tembok pembatas di sekeliling lapangan tersebut berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 50 meter dan lebar 30 meter. Untuk membangun tembok batas di sekeliling lapangan dengan biaya Rp300.000 per meter, tentukan besar biaya yang diperlukan untuk membuat tembok pembatas tersebut. Nah, di sini sama seperti tadi, umpama jawabannya salah, kita tidak bisa lanjut ke soal selanjutnya. Nah, cara penyelesaiannya gini. Dari sini
Jadi kita ketemukan bahwa jawabannya yaitu 30 juta. Nah, di sini 30 juta yang C. Akan berlanjut ke soal selanjutnya. Nah, terus Sony akan membuatkan sebuah layang-layang untuk kado ulang tahun adiknya. Panjang salah satu diagonal layang-layang tersebut adalah 40 cm. Agar layang-layang tersebut bisa terbang dengan seimbang, hitunglah panjang diagonal lainnya. Diketahui luas layang-layang tersebut adalah 200 cm. Umpama kita punya jawaban 100. Nah, ini berarti salah kan jawabannya. Untuk tahu jawaban yang ini, jawaban yang benar itu cara penyelesaiannya. Nah, di sini karena diketahui adalah luas. Nah, seperti ini cara penyelesaiannya, dan kita temukan hasil akhir yaitu 10 cm. Jadi ini kita jawab 10 cm. Nah, selamat. Sekian video yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.